Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang dream book ya, Amazing Dream Book, terutama cara menyusun resolusi tahunan yang pasti berhasil. Saya tanya dulu ke teman-teman, pernah nggak nyusun dream book? Pernah nggak nyusun proposal? Ada nggak? Boleh komentar dulu, boleh chat, boleh open mic, boleh open cam juga. Belum pernah, belum, Masya Allah, belum pernah bikin dream book ya. Eh, dan belum ada gambaran kira-kira dream book itu apa gitu. Hmm. Baik, kawan-kawan ketika ditanya tentang dream book, apa sih pentingnya dream book? Ya, teman-teman perlu nggak untuk menyusun dream book atau buku impian? Mungkin kalau di luar sana atau guru-guru kami juga ada dalam menyusun ya dream book ini dengan istilah yang lain. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dream book, tapi mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai proposal hidup, ya, atau kemudian proposal cinta, buku impian. Ya, bahkan Ustadz saya yang lain juga menyebutkan bahwa eh, dream book itu adalah visi mati. Ya, kenapa? Karena visi mati itu adalah puncak tertinggi ketika kita itu meninggal itu dikenal sebagai siapa? Itu saat kapan? Saat mati, saat meninggal, begitu. Sehingga beliau menyebutkan kita menyebutnya itu sebagai visi mati. Dan terkadang pun ketika kita itu di era saat ini, era milenial, itu juga begitu, kawan-kawan. Maksudnya apa, Mas? Begitunya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada saudara kita, teman kita, ya, meninggal. Ini terutama terjadi pada saya ya. Tidak tahu kalau teman-teman semuanya. Itu adalah ketika kita mendengar kabar saudara kita itu meninggal, yang dilakukan berikutnya apa? Selain kemudian menanyakan kabar, menanyakan informasi ya tentang beliau, ya kan? Mungkin berbelasungkawa dan seterusnya. Yang dilakukan berikutnya adalah cek sosmednya. Yang dilakukan berikutnya adalah cek sosmed. Postingan apa yang terakhir yang beliau posting begitu. Dan itu bagi saya kok menarik begitu ya. Nah, nggak tahu teman-teman juga melakukan hal itu atau tidak begitu ya. Sehingga kemudian catatan kita di dalam hidup kita yang terakhir itulah yang akan kita bawa. Nah, akhirnya begitu. Kemudian, sebagaimana di dalam pengantar kita di oret-oretan copywriting kita adalah ada beberapa hal yang mungkin kita penting untuk merencanakan. Ya, pertama di dalam hidup kita. Ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, ini adalah satu istilah yang dipopulerkan oleh guru kita, Ustadz kita, Kiai Haji Abdullah ya, Gimnastiar. Beliau pernah mengatakan demikian. Jadi merencanakan, gagal kita dalam merencanakan, maka pada hakikatnya dalam merencanakan kegagalan. Maka kita bisa melihat di teman-teman kita di Karang Taruna, mungkin mahasiswa kampus, ya bahkan kemudian ketika sudah lulus pun dalam menyusun proyek bisnis, bahkan kalau misalnya kita mau lakukan perjalanan, trip, misalnya tour kemana begitu, itu biasanya kita punya ya namanya proposal. Kegiatan Karang Taruna, kalau 17-an mau ngapain, biayanya apa saja, gitu ya, lomba-lombanya apa saja, itu biasanya ada uret-uretannya, begitu. Kemudian kalau mahasiswa di kampus, kalau saya biasanya jelang Ramadan seperti saat ini, itu adalah menyusun untuk kegiatan Ramadan, begitu. Dan itu biasanya ada proposalnya, budgetnya sekian, kemudian yang dikeluarkan apa, ini digunakan untuk fee pemateri berapa, yang digunakan untuk em, apa namanya em, penceramah subuh berapa, penceramah tarawih berapa, begitu ya. Itu biasanya dianggarkan. Kemudian untuk makan, makan
atau buka bersama ataukah kemudian hanya cukup dengan takjil misalnya begitu. Itu sebagai mahasiswa biasanya juga membutuhkan yang namanya proposal. Kemudian bisnis, bisnis juga begitu, teman-teman. Kemarin saya mendampingi sahabat saya sedang menyusun bisnisnya. Ternyata beliau punya proyek besar, kemudian ternyata sedang menyiapkan sebuah proyek gitu. Kemudian beliau minta nasihat saya, ini gimana bagusnya, ini gimana baiknya, begitu. Nah, kemudian trip juga seperti itu. Kan tidak asik apabila kita itu sudah mau ke Turki, misalkan ke Amsterdam, ya, atau kemudian tempat-tempat yang lain, misalkan, kemudian kita tidak ada perencanaan sama sekali. Atau bahkan kemudian membangun masjid atau membangun rumah, itu tentu tidak akan menarik. Kalau tidak ada perencanaan, seperti apa masjid yang mau dibikin, ya, seperti apa rumah yang mau dibuat, begitu. Ya. Misalkan ada terkumpul pertama pasirnya, sudahlah pasir aja dulu, gitu ya. Pasir aja dulu dibuat bangun masjid begitu. Nah, ini jadi akhirnya jadi tidak menarik masjidnya. Nah, kawan-kawan semuanya aktivitas ini ya itu membutuhkan atau biasanya memerlukan memerlukan yang namanya proposal ya, acuan-acuan kerja begitu, proyek bisnis dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita ini kan tidak sekedar hidup ya. Kita tidak hanya sekedar hari ini saja hidup kita itu, tapi justru kehidupan kita itu sampai ke akhirat kelak ya. Itu adalah proses yang cukup panjang dan tentu butuh perencanaan, butuh ya saya agak riskan nih mengatakan butuh ya, perlu mengadakan rencana-rencana. Seperti apa rencana hidup kita? Ataukah kemudian kita mengalir saja seperti air yang mengalir gitu ya? Ya kalau kemudian kita berada di aliran air yang tepat, ya insya Allah tepat. Ya, saya barusan belajar teman-teman dari seorang guru, seorang pakar bisnis. Ya, ternyata beliau menceritakan tentang tanda kutip ya, tanda kutip kata beliau itu, tanda tanda kutip keberhasilan sebuah proyek bisnis gitu ya, make up Muslim itu. Saya tidak menyebut merek ya, Wardah. Jadi beliau mengatakan bahwa ternyata perkembangan nanti ke depan menurut beliau itu basicnya itu adalah Islami. Basicnya itu adalah Islam. Jadi muncul make up ya, make upnya halal. Muncul properti, propertinya yang halal begitu. Kemudian muncul lagi bisnis, bisnis yang halal, yang berkah begitu. Jadi ke depan itu semakin semakin hari masyarakat itu eh, memerlukan sesuatu yang pasti, memerlukan sesuatu yang halal, memperhatikan transaksi-transaksi muamalah, begitu. Nah, kemudian ternyata dari segi omset, kemudian dari income, si pengusaha atau si bisnis make up ini ternyata menjadi market leader, teman-teman. Menjadi market leader, terutama di saat-saat ini, gitu. Dan awalnya menurut beliau itu adalah tanpa ada perencanaan yang panjang. Namun kemudian pas momennya, pas ya marketnya, sehingga kemudian di saat itulah bisnis tersebut melejit. Begitu. Nah, demikian juga dengan kita saat ini, teman-teman. Kalau momennya itu adalah momen yang pas, saat yang tepat di dalam mengambil keputusan, bisa jadi tanpa ada sebuah proposal pun kita akan tetap bisa sukses. Tetapi kalau kemudian kita tidak atau belum bisa ya memprediksi nanti ke depan seperti apa, paling tidak kita perlu yang namanya proposal. Apalagi kalau kemudian kita kembali kepada pemahaman ya basic kita tentang akidah kita, tentang iman kita, dari mana kita hidup, untuk apa di dunia ini, dan apabila mati nanti menuju kemana, itu mau tidak mau kita perlu yang namanya
Dreambook. Kita perlu yang namanya proposal hidup. Kita perlu yang namanya proposal cinta. Jadi seperti itu kurang lebih pengantarnya teman-teman semuanya. Ini kurang lebih ya pengantarnya seperti dengan tema kita atau Zoom kita di Jumat yang lalu ya. Tapi saya melihat teman-teman yang ada di pertemuan Zoom pada malam hari ini ada sebagian besar yang belum hadir di Zoom yang kemarin. Sehingga ini saya ngulik kembali ya. Kawan-kawan, saya termasuk penganut aliran Dreamboat. Jadi eh, kalau ditanya ya, kalau ditanya saya sebenarnya sudah praktek tentang Dreamboat ini. Terutama ini banyak ya peristiwa-peristiwa menarik ya di dalam beberapa poin yang di sebelah kiri ini ya. Itu diantaranya ketika kemudian eh, saya Al-Fakir menuliskan Dreamboat gitu ya. Termasuk di dalam hal ya persiapan menikah, kemudian lunas hutang, memiliki anak, umroh ke Baitullah, gitu ya, kemudian bisa beli mobil dan seterusnya itu adalah dari sebuah perencanaan-perencanaan, gitu. Dan yang di sebelah kanan ini adalah harapan-harapan yang saat ini belum belum atau sedang diperjuangkan, begitu. Dan mungkin nanti kawan-kawan akan ketemu dengan dua aliran besar di dalam madhab Blimbuk. Itu adalah madhab yang pertama adalah madhab yang tidak menceritakan, gitu ya, tidak menceritakan. Tapi kalau dulu, ya, awal-awal dulu madhab yang terkenal adalah menceritakan. Jadi entah apakah kemudian ini berhubungan dengan duniawi, ataukah kemudian berhubungan dengan akhirat, itu tidak dipandang. Yang dipandang adalah pokoknya nulis Green Book dan itu diceritakan. Ini madhab yang pertama. Belakangan kemudian berkembang tentang AIN, tentang sosial media, tentang yang lain, maka kemudian ada madhab yang kedua. Madhab yang kedua ini adalah mereka tipe-tipe orang atau yang mengambil pendapat bahwa Dream Book itu memang ditulis, Dream Book itu harus disusun. Tetapi Dream Book itu tidak boleh diceritakan di sosial media kepada teman-teman kita, kepada saudara kita ataupun yang lain, begitu. Jadi harus disembunyikan, tapi harus diperjuangkan, begitu. Jadi ada dua madhab itu, kawan-kawan. Dan kalau ditanya, saya posisinya di mana? Saya posisinya tidak berada di dalam dua madhab itu. Baik yang menulis, ya, tetap menulis, tetap merencanakan, tetapi saya di antara dua. Jadi kalau di dalam urusan dunia, saya berpendapat seperti itu. Kalau saya dalam urusan dunia, saya lebih cenderung untuk tidak menceritakan. Ya, di dalam dunia tidak diceritakan atau tidak disampaikan di sosial media ke kawan-kawan kita begitu. Tapi kalau dikonsultasikan kepada guru kita, kepada coach kita, monggo silakan begitu. Tetapi kalau kemudian impiannya itu, ya, cita-citanya itu, yang dituliskan di dalam dream book itu adalah berurusan dengan akhirat, tentang dakwah, tentang pemberdayaan masyarakat, tentang menginspirasi orang banyak. Kemudian cita-cita tertinggi misalkan mati syahid, ya, atau kemudian pengen masuk surga tanpa hisab dan seterusnya, maka ini harus disampaikan. Begitu. Jadi ya saya mengambil pendapat dari apa yang kemudian pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau menceritakan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, bahwa Romawi itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu disampaikan. Sehingga kemudian kaum muslimin punya perencanaan-perencanaan, ya, kemudian action-action, sehingga kemudian mereka akan berjuang untuk mewujudkan cita-cita itu, impian itu, apa yang kemudian digambarkan di dalam hadis itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, demikian juga tentang impian kita. Kenapa kemudian kita juga harus menyampaikan tentang dakwah Islam, tentang pemberdayaan masyarakat? Ya, ini paling tidak nanti orang-orang yang mendengarkan ya dari kita, mendengarkan orang-orang yang di sekitar kita, ya, baik kemudian orang pertama, kedua, circle-nya itu ya, dan berikutnya itu akan melanjutkan, ya, karena kita
tidak akan pernah tahu tentang yang namanya ajal, ya, tidak pernah tahu tentang datangnya kematian, sehingga kita perlu untuk menyampaikan. Siapa tahu itu nanti akan menjadi amal jariah buat kita, begitu. Termasuk apa yang kemudian ada di dalam kuadran bisnis saat ini, itu dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat banyak yang belajar ya tentang bisnis, tentang Islam, tentang spiritual, gitu ya. Kemudian mereka apabila ada yang masih punya amanah hutang, ya, dan yang lain sebagainya, itu bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Jadi itu ya teman-teman. Nanti kalau kemudian perlu cerita, saya akan cerita. Tapi kalau diperlukan, baik, kita akan membahas tentang tema kita pada malam hari ini, ya. Jadi cara menyusun resolusi tahunan yang pasti berhasil. Materi kita tidak panjang, teman-teman. Mungkin kita cukup sekitar 30 menit, insya Allah cukup. Ya, kecuali kalau memang ada pertanyaan. Jadi, bagaimana cara menyusun resolusi tahunan yang pasti berhasil? Saya menggaransi ini pasti berhasil. Jadi ada garansinya, ya. Dengan catatan kawan-kawan mempraktekkan, ya. Ada tiga Ada tiga hal atau tiga langkah yang seharusnya ada di dalam menyusun Dream Book. Jadi, kalau kita berbicara tentang Amazing Dream Book, maka ini adalah serangkaian proses, kawan-kawan. Jadi, tidak sekedar kita tulis, tidak sekedar kita rencanakan, atau bahkan diangan-angan, tidak. Tetapi tiga sekaligus yang harus ada di sana. Kalau saya menyebutnya adalah Big Go. Jadi, yang pertama adalah Big Go. Jadi, apa yang pengen dicapai, apa yang pengen diraih, itu dituliskan, ya, dituliskan. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah execution. Jadi dieksekusi. Jadi setelah ditulis itu diwujudkan dalam bentuk amal. Dan yang ketiga adalah result atau kalau kemudian kita berbicara di sini hubungannya sangat dengan sunatullah, maka di sana ada pertolongan Allah. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Pertolongan Allah itu kalau kemudian kita perumpamakan seperti ketika kita menjatuhkan ya sebuah benda seperti misalkan HP begitu ya, kemudian kita jatuhkan ya, maka seperti itulah sunatullah. Seperti itulah pertolongan Allah. Kalau bigo kita tepat, eksekusi kita tepat dan Allah berkehendak ya dengan pertolongannya, maka HP tersebut jatuh. Maka impian itu akan terwujud begitu. Jadi eh, tiga hal ini akan berkolaborasi, kawan-kawan. Ya, tiga hal ini akan berkolaborasi. Tidak cukup cuma satu saja kita tuliskan tiba-tiba terwujud, atau kemudian kita hanya sekedar afirmasi, afirmasi, afirmasi begitu. Kemudian tiba-tiba muncul, terwujud begitu ya. Atau kemudian eksekusi, 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 kita melakukan penetrasi pasar, misalkan market dan seterusnya tanpa ada perencanaan. Ya, saya dulu pernah punya teman, kawan-kawan, punya teman seorang manajer begitu. Beliau itu manajer, jadi kami itu berpartner, ya. Beliau sebagai AM, ya, sebagai area manager, saya sebagai BM, ya, branch manager. Jadi kami ini duet begitu. Nah, beliau tipenya adalah exclusion. Jadi sudahlah Mas, kita action aja, kita praktek aja, kita jualan aja. Wah, enggak bisa Pak kalau saya. Saya harus merencanakan terlebih dulu. Kita mau ke market yang mana, kita mau jualan ya produk yang apa begitu. Kemudian kita eksekusi. Ini flyer enggak ada, ini eh, material enggak ada. Bagaimana kita bisa jualan gitu? Kalau beliau yang penting jualan, yang penting laku gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Jadi ternyata memang ada di luaran sana ya tipe-tipe orang yang kemudian masih
memikirkan atau kemudian tipenya itu yang penting eksekusi. Yang penting kita lapangan. Kita ini orang lapangan, Mas. Ya, kita tidak perlu perencanaan. Begitu. Tapi saya memadukan antara ketiganya malah. Tidak hanya sekedar biku, tidak hanya sekedar perencanaan, tapi juga eksekusi, ya. Dan kalau perlu adalah, ya, bagaimanapun seperti nasihat kita sebagai pembuka tadi, ya. Kalau teman-teman simak liriknya, itu bentuk itu adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita melakukan action, kita melakukan perencanaan-perencanaan, tetapi ya semuanya dikembalikan kepada pertolongan Allah. Bahkan kalau kemudian Allah itu berkehendak, seperti yang terjadi pada apa yang kita ceritakan tadi, sebuah perusahaan kosmetik, ya. Kalau Allah berkehendak, maka seperti beliau-beliau itu, ya, mendapatkan kayak semacam durian runtuh, mendapatkan eh, momen yang pas begitu, sehingga itu layak kemudian kita katakan sebagai mendapatkan pertolongan dari Allah. Seperti itu kawan-kawan. Jadi bagian daripada tiga hal ini sekaligus. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dan di kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas untuk langkah yang pertama, ya, langkah yang pertama tentang Biko. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara tentang Biko, maka kita perlu yang namanya SMART, gitu ya, SMART. SMART ini ada singkatannya. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar ini, ya, pernah belajar tentang ini. S-nya adalah spesifik. Biasanya kawan-kawan yang praktek POWAK, ya, POWAK, kemudian organisasi, itu biasanya membahas tentang SMART, ya, kemudian POWAK dan seterusnya. Nah, SMART itu ada singkatannya, kawan-kawan, spesifik. Yang pertama, spesifik. Kemudian yang kedua adalah measurable. Spesifik ya spesifik, measurable ini terukur, ya. Kemudian yang ketiga attainable atau antusias. A-nya saya cenderung ke ini antusias, ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah result oriented, berorientasi pada hasil, ya. Dan yang kelima adalah timeable, ada waktunya, begitu. Baik, kawan-kawan, kita coba untuk lanjutkan. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Contoh yang belum spesifik. Nah, ini contoh yang belum spesifik. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan ya, negara. Kemudian, misalnya ada keinginan, saya ingin lunas hutang. Ya. Kemudian yang lain, saya ingin berpenghasilan besar. Kemudian, saya ingin punya mobil dan rumah. Saya ingin ke Baitullah. Ngapain? Saya pengen ke Baitullah. Nah, ini belum spesifik, teman-teman. Ini belum spesifik. Maka kemudian saran kami, ya, saran Al-Fakir adalah spesifik. Jangan yang sekedar seperti ini, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh yang sudah spesifik. Saya adalah pengusaha restoran, gitu. Yang apa? Yang terbaik, ya. Atau yang paling mudah, atau yang paling enak, atau yang paling terkenal, ya. Silakan disebut kalau mau disebutkan. Terbaik, terenak, ya, ter apa namanya? Terkenal, termuda, ya. Kemudian apa lagi? Ternama, pokoknya ter seterusnya, ya. Di Indonesia misalkan, di Jawa Barat atau di Bandung. Kalau kita tidak bisa di Indonesia, maka skopnya kita turunkan di tingkat provinsi. Kalau tidak bisa di tingkat provinsi, belum bisa, ya, levelnya belum bisa di tingkat provinsi, ini kita turunkan di tingkat kota. Di ini negara, ini provinsi, ya, Jawa Barat itu provinsi, Bandung itu adalah kota. Kalau belum bisa, kita turunkan lagi tingkat kecamatan. Kalau belum bisa lagi, kita turunkan lagi di tingkat
apa desa gitu ya. Kemudian kalau pengen lunas hutang itu sebesar berapa? Sebesar 200 juta, misalkan begitu. Ya, sesuai dengan hutangnya ya, sesuai dengan hutangnya. Kemudian pengen penghasilan besar atau pengen income yang besar, 100 juta per bulan, misalkan. Boleh, gitu ya. Silakan ditulis. Ini bebas ya, teman-teman. Karena kita nulis di sini ini kan tidak bayar, ya, ya. Dikembalikan ke teman-teman. Teman-teman mau punya impian yang seperti apa, ya. Kemudian saya pengen punya mobil atau rumah atau dan rumah, gitu ya. Dan atau, gitu ya. Berarti kalau dan atau itu pilih salah satu atau dan saja, mobil dan rumah, ya, seharga atau senilai ya 10 miliar misalkan. Ya, bebas, teman-teman, bebas. Ya, kemudian saya pengen ke Baitullah, umroh, ya, atau kemudian haji dengan keluarga. Seperti itu. Nah, catatannya adalah ini dalam rangka untuk memudahkan evaluasi jika belum tercapai. Kemudian yang kedua, ya, di dalam pembahasan kita, sebisanya ketika kita itu menulis impian di sini, walaupun ini spesifik tadi dan bebas tadi, ya, dan gratis juga, ya, saran kami adalah yang tidak bertentangan dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi pikiran kita itu tidak menolak. Pikiran bawah sadar itu bagaimana sih? Pikiran bawah sadar itu adalah sesuatu bisikan ya di dalam hati kecil kita atau di dalam perasaan kita yang kemudian menolak atau kemudian menyetujui. Misalkan, ketika kemudian kawan-kawan menulis, saya pengen punya mobil dan rumah seharga 10 miliar. Kemudian di dalam hati gimana? Dirasakan dulu, coba dirasakan. Ya. Kemudian dalam hati itu kira-kira jawabannya apa? Ah, mana mungkin. Ya. Penghasilanmu loh, seminggu atau mungkin sehari itu cuma 10.000. Gimana bisa mendapatkan uang 10 miliar? Mendapatkan uang 10 miliar gitu. Maka kalau kemudian seperti itu kawan-kawan, di dalam hati kecil kita itu menolak, maka angkanya bisa diturunkan ya. Jangan 10 miliar ya. Nanti ngayal ini. Jadi spesifik ini adalah sesuatu yang attainable, sesuatu yang ya alam bawah sadar kita tidak menolak begitu. Makanya attainable tadi. Ini yang pertama, kawan-kawan. Jadi tipsnya seperti itu ya. Harus spesifik. Kemudian yang kedua, belum terukur ya. Misalnya punya pendapat begini, usaha saya setiap tahun itu selalu meningkat ya. Atau misalkan reseller saya setiap bulan itu selalu bertambah. Atau misalkan penjualan saya setiap hari selalu banyak ya. Ini adalah sesuatu yang tidak terukur. Ya, sesuatu yang tidak terukur itu tidak bisa ditingkatkan, kawan-kawan. Jadi meningkatnya itu berapa? Dari berapa menuju berapa? Bertambah itu dari berapa bertambah menjadi berapa? Itu tidak terukur, ya. Blank nanti, ya. Banyak, selalu banyak. Banyaknya ini berapa? Begitu, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak terukur. Saran kami tidak seperti ini. Maka ditulis yang sudah terukur. Contoh misalkan, restoran saya. Ini kebetulan saya suka dengan restoran karena restoran itu ternyata bisnis yang tidak mudah, kawan-kawan. Ya, tidak mudah untuk dibikin untuk saat ini. Bahkan prediksi nanti ke depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu restoran itu ya lebih banyak prakteknya dengan menggunakan ghost chicken. Eh, ghost kitchen kebalik. Kalau ghost chicken itu eh, hantu ayam. Jadi jadi ada analisa menarik itu ya, analisa menarik bahwa eh, ke depan itu nanti milenial tidak suka dengan masak memasak. Jadi nanti milenial itu generasi
Gen Z ya, generasi Z itu tidak suka memasak, mereka sukanya makan, gitu ya. Kemudian apabila mereka tuh punya rumah atau warisan dari orang tua, itu rumahnya tuh biasanya besar, ya rumahnya besar atau istilahnya Mbak Isti, apa namanya Mbak Isti, rumah keprabon ya, rumah rumah peninggalan orang tua itu biasanya besar. Kalau di Jawa itu biasanya termasuk rumah kakek saya itu masih joglo bentuknya. Ya, tahu ya rumah joglo. Rumah yang cukup besar banget ya di tengahnya begitu. Kemudian dapurnya juga begitu. Nah, ketika kemudian milenial ini mendapatkan warisan seperti itu kawan-kawan karena mereka tidak suka masak. Akhirnya kemudian dapurnya itu tidak digunakan, tetapi dijadikan sebagai eh, sharing bisnis. Ya, makanya kemudian nanti prediksinya itu adalah akan banyak ghost kitchen. Ya, mudah-mudahan tidak keliru ini kata-katanya. Jadi restoran saya tambah 1 tahun bertambah satu. Nah, misalnya begitu. Ini sudah terukur. Kalau 1 tahun itu ternyata tidak bertambah satu outlet, berarti ada sesuatu yang menjadi persoalan. Begitu. Ya. Berikutnya adalah reseller. Misalkan, reseller saya setiap bulan itu selalu bertambah 100 orang. Begitu. Kalau belum 100 orang berarti belum tercapai targetnya. Jadi sudah terukur ini. Ya, misalkan 98 berarti kurang 2 orang. Gitu ya. Kemudian omset penjualan saya setiap hari itu minimal 5 juta. Misalkan. Atau kalau kemudian omset ini kayaknya terlalu kecil mas, omsetnya terlalu kecil, kita ganti aja dengan profit, gitu ya, profit. Profit penjualan saya setiap hari minimal 5 juta. Ya, kembali lagi, catatan di sini adalah untuk memudahkan evaluasi jika belum tercapai. Jadi kalau kemudian apa yang kemudian kita tulis ini hanya sekedar contoh ya kawan-kawan. Nanti dikembalikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masing-masing. Ya, sesuai dengan bisnis dan eh, bidang yang saat ini sedang ditekuni. Jadi kalau belum tercapai akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ya, seperti itu. Ini poin yang kedua, terukur atau measurable. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Bismillah, izin join, Masya Allah. Mudah-mudahan, amin. Kemudian yang berikutnya tentang belum result oriented. Ya, belum result oriented. Kita melompat ke R. Ya, melompat ke R. Jadi eh, usaha saya yang penting ada peningkatan ya gitu. Jadi ini belum result oriented. Pokoknya yang penting jalan aja dulu. Gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Kadang pun saya ketika tidak ingat tentang result oriented tuh juga begitu. Ya, ditanya teman-teman misalkan atau teman-teman affiliate ya Ustadz atau Mas gitu ya. Kita mau Zoom apa nih minggu ini gitu ya. Udah Zoom aja dulu. Gitu ya. Pokoknya yang penting ada aja dulu dia, dibuka dulu. Gitu ya. Ini kalau kita sedang hilaf itu begitu. Ya. Reseller gitu juga. Reseller yang penting ya ada pertumbuhan ya. Iya. Nah, yang hal yang seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu belum result oriented. Kemudian penjualan saya yang penting ada saja setiap hari. Ya, ini bisa jadi menjadi target ya, tetapi bisa jadi juga tidak ada orientasinya, gitu ya. Kemudian yang result oriented bagaimana? Result oriented kurang lebih begini. Jadi kalau yang result oriented ini nanti akan ya, berhubungan dengan poin yang kedua tadi yang terukur. Misalkan karena restoran saya setiap tahun itu bertambah satu outlet, maka saya perlu meningkatkan kemampuan karyawan. Jadi kemampuan karyawan, apanya? Yang pertama adalah skill jualannya, yang kedua adalah pelayanannya, gitu ya. Jadi kita itu pengennya kalau punya bisnis, ya, punya karyawan itu jualannya bagus, pelayanannya oke, gitu ya. Sebagaimana kemudian dia merasakan bahwa saya ini adalah pemilik bisnis. Gitu. Rasakan, rasakan apa yang kalian rasakan saat ini.
bahwa Anda adalah pemilik bisnis. Gitu. Kemudian karena cabangnya banyak, perlu standarisasi rasa. Tentu tidak asik dong hari ini di cabang ini rasanya des gitu ya. Yang di sini rasanya asin gitu ya. Kemudian yang satunya manis gitu ya. Padahal sama eh, menunya sama, yang dijual sama ya. Bebek goreng misalkan. Ya, yang satunya ulet ya, alot. Yang satu empuk, ya. Yang satu asin gitu. Dan ini tantangan bagi kita. Bismillah. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, teman kita, keluarga kita. Bismillah, Coach. Target saya tinggi karena Tuhan saya Allah. Tapi gimana realisasi dengan target yang besar? Izin tanya di atas. Yang mana? Jadi saran kami itu mengacu kepada SMART. Jadi mengacu pada SMART. Jadi SMART tadi apa? Yang pertama S-nya adalah spesifik, ya. Memang kita punya Allah yang Maha Kuasa, ya. Tapi kita pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bukan makhluk yang Maha Kuasa juga, gitu ya. Kita itu memang ya makhluknya. Bahkan untuk melihat telinga kita sendiri pun kita tidak mampu. Coba deh, saat ini ya masing-masing telinga, ya masing-masing teman-teman melihat ya telinganya kanan atau ke kiri gitu ya. Bisa? Ternyata tidak bisa. Gitu. Jadi memang Allah Maha Kuasa, tetapi kita terbatas, ya kita lemah. Jadi oleh karenanya ya sebaiknya adalah spesifik, smart, ya spesifik, kemudian measurable, terukur, kemudian kita melompat ke result oriented untuk attainable tadi. Yang penting tidak ditolak siapa? Yang tidak ditolak oleh alam bawah sadar, ditolak oleh hati kecil kita. Kalau ditolak oleh hati kecil kita itu bantahannya lebih kuat, kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya adalah agar sales saya selalu bertambah, maka saya akan menambah produk, baik jumlah maupun variasinya, misalkan begitu. Jadi kita berpikir, ya, termasuk saya. Jadi agar affiliate kita bertambah, maka saya akan menambah jumlah lead, magnet, dan produk, begitu. Jadi ya seperti itu, kawan-kawan. Makanya kemarin ada tawaran dari Mbak Septi, saya okekan gitu ya. Ya Ustadz atau Mas atau Pak, saya pengen ngajar juga di kuadran bisnis. Boleh, ayo. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah eh, apa namanya? Cuan dari rumah, gitu ya, cuan dari rumah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Mbak Septi itu ternyata saya baru tahu kemarin kawan-kawan. Dan itu eh, saya mendapatkan informasi dari seorang analis ya, analis bisnis atau kemudian beliau praktisi bisnis bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Septi itu sudah dipraktekkan oleh negara-negara maju. Jadi prediksinya untuk kemudian masuk ke Indonesia ala-ala remote seperti itu, kerja-kerja ala remote seperti itu akan terjadi pada 5-10 tahun yang akan datang. Begitu. Jadi dan itu gaya-gayanya itu menuruti gayanya Gen Z, menuruti anak-anak muda sekarang. Di mana anak-anak muda saat ini itu tidak suka high heel, tidak suka high heel, mereka sukanya casual, mereka sukanya kerja itu dari mana saja, ya, tidak suka kerja yang kemudian terlalu formal. Bahkan saat ini pun juga guru kami, ya, eh, dosen jualan, ya, kalau teman-teman mau apa namanya tahu di sosial media beliau, itu juga menyampaikan, gitu ya. Jadi pengalaman ketika merekrut karyawan itu ternyata saat ini berbeda jauh dengan saat-saat ya tahun 2000-an. Kalau dulu tahun 2000-an, tahun 2010-an itu cari karyawan masih mudah, masih nurut. Kalau sekarang sudah tidak terlalu nurut lagi. Begitu. Jadi mereka mudah apply ya, memasukkan lamaran pekerjaan tapi juga mudah resign ternyata. Jadi itu analisa beliau ya. Semat tadi di mana? Semat tadi sebentar ya teman-teman kita mengulang sedikit. Semat tadi di sini.
Jadi sementara ikuti dulu, ikuti dulu. Jadi SMART ini adalah spesifik, measurable, attainable atau antusias, result oriented dan timeable. Ada waktunya. Nanti silahkan disimak di video. Insya Allah ini kita rekam dan akan kita bagikan di YouTube. Ya, seperti itu. Apakah kita perlu untuk membaca Dream Book kita berulang kali atau bahkan atau hanya sekali? Ya, Dream Book itu ditulis ya, itu sebisanya ini antusias. Jadi kita menuliskannya itu antusias, kita itu semangat. Dan apakah harus diulang-ulang kayak dipikirkan begitu? Kalau menurut saya tidak harus. Ya, bahkan saran kami adalah ditutup, dilupakan, gitu ya. Tulis spesifik, detail, ya, eh, spesifik, measurable tadi, antusias kita menuliskan juga antusias, mewujudkannya juga antusias, result oriented dan ada waktunya. Tetapi, ya, tetapi itu sebaiknya saran kami itu dilupakan. Supaya apa? Supaya tidak melekat, gitu loh. Tidak melekat. Kalau melekat, terlalu terjadi kemelekatan di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, bukan tubuh kita ya. Dalam pikiran kita itu malah justru action kita kurang all out gitu ya, biasanya begitu. Makanya terkadang seorang pemain catur, ya, teman-teman mungkin pernah bermain catur, itu tidak akan bisa atau kemudian kecenderungannya bukan tidak akan bisa ya, kecenderungannya itu tidak akan mikir dua tiga langkah berikutnya. Karena apa? Karena terlalu melekat. Tetapi para penonton biasanya ngapain? Tunjukkan. Itu langkah sana, itu langkah ke sana gitu. Ini praktek kami di kampung ya kawan-kawan. Ini bukan Grandmaster catur ya, bukan. Tetapi praktek kami kalau kita itu belum familiar dengan permainan catur biasanya begitu ya, perlu menyelami. Oleh karenanya eh, karena kita bukan pemain catur, kita pengen mewujudkan impian kita, sebaiknya seperti ini. Ya, kita tidak terlalu melekat, ya, dan kemudian eh, kita mengerjakannya, ya, actionnya itu all out. Jadi ada teman kita, teman saya menasihatkan bahwa sukses itu di alam action, bukan di alam rencana. Sehingga kemudian, ya itu, saya juga sepakat. Jadi saya sepakat bahwa sukses itu di alam action, dipraktekkan, ya. Silakan praktek, ya, dan menghasilkan. Jangan dalam alam rencana saja atau alam yang diceritakan atau alam semangat. Oh, saya pasti bisa, ya. Ya, bisa sih kalau kemudian teman-teman action gitu loh. Kalau belum action ya belum. Ini kenapa begitu, teman-teman? Pengalaman saya adalah ketika kemudian eh, mentoring teman-teman yang ada di affiliate Quadrant Business. Ya, semangat semangat, ya, tapi tidak action. Diminta untuk nyebar link aja nggak mau gitu ya. Bahkan ya masih tanya gitu, gimana caranya nyebar link? Sudah sekian lama, hello, dan gitu. Baik, Masya Allah. Ana mudah baca peluang bisnis. Alhamdulillah cepat paham dengan peluang sekeliling saya. Tapi Ana susah fokus karena melihat banyak sekali peluang bisnis. Betul. Jadi ya itu yang terjadi di dalam diri kita, kawan-kawan. Bukan hanya Kak Paulina Abdurrahman ya, tapi juga kami pun juga begitu, kawan-kawan. Informasi melalui gadget itu hampir bukan ratusan lagi, ribuan peluang bisnis. Ya, tapi kita harus kontrol, ya. Kita harus kontrol, kita harus kendalikan paling tidak apakah itu syar'i atau tidak, itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, gitu. Seperti tadi malam pun juga ada sampai jam 2 malam ada orang yang mau prospek
bisnis ke saya. Gitu ya. Bagus sih, menurut saya itu menarik. Ya. Tapi ketika kemudian ditanya tentang status hukumnya, ya bagaimana hukumnya? Ya, karena kenapa kawan-kawan begitu? Jadi ketika kita berbisnis itu kan bergulir ya, gulir dan akhirnya kemudian nanti akan menggulung. Jadi uang kita itu menggulung. Jangan difahami bahwa bisnis kita itu cuma sekali, ya, kemudian selesai. Penghasilan kita itu cuma sekali, kemudian selesai. Enggak, tapi bergulir terus sampai kemudian kita jadi miliarder begitu. Jadi jutawan, jadi miliarder. Sehingga dulu hati-hati ketika kita membangun bisnis. Dari mana duitnya? Ya, jadi spesifik ya. Yang pertama, yang kedua adalah terukur, measurable. Kemudian yang ketiga kita lompati, attainable. Attainable itu lebih ke hati kita. Ya, ditolak sama hati atau enggak. Ya, ketika nyusun tadi itu mau 10 juta, mau 5 juta, ya, atau kemudian 10 miliar tadi, itu hati itu menolak enggak? Ya, ah, mana mungkin. Nah, kalau kayak gitu berarti menolak. Kita turunin dulu. Ya, kita turunin dulu. Kita perlu perlu otot-otot bisnis yang kuat dulu. Ya, otot-otot penghasilan, mendapatkan penghasilan yang kuat dulu. Baru kemudian kita tingkatkan terus. Ya, kawan-kawan seperti itu konsepnya. Nah, ini tentang riset oriented. Kita sampai di sini tadi ya tentang agar reseller. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah belum ada timeable. Jadi belum ditentukan waktunya. Ya. Suatu saat nanti saya pasti punya bisnis. Ini contohnya yang tidak tepat ya. Kemudian ada lagi misalnya semua akan indah pada waktunya atau pindah. Gitu ya. Semuanya akan pindah pada waktunya, pindah dari rumah mertua ke rumah sendiri gitu ya. Kalau waktunya kaya ya pasti kaya saya nih. Iya. Ya ini kembali ke bisnis kosmetik tadi kawan-kawan. Ya. Kalau momentumnya pas ya pas gitu ya. Enak sih tanpa perencanaan dan bisa sukses ya. Dan kita perlu untuk menapaki peluang yang kayak gitu atau memprediksi ke depannya seperti itu. Hmm. Kemudian semua bakal lunas pada saat yang tepat. Ya benar gitu ya. Ya benar. Semua akan lunas ya, di saat yang tepat. Baik, eh, berikutnya ada timeable. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya bisnis atau saya lunas hutang. Saya punya reseller, saya punya income ya yang disebutkan tadi ya. Dalam waktu berapa? Gitu ya. Dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 tahun, ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya. Kemudian tercapai pada waktu 2025 atau 2030 misalkan. Nah, begitu. Ini harus ada waktunya, kawan-kawan. Jadi eh, untuk merencanakan. Jadi dalam area perencanaan itu paling tidak seperti itu. Ya, ini belum mencakup dalam urusan action ya. Ini dalam perencanaan. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi? Nah, kalau ditanya kira-kira jadinya bagaimana, Mas? Ya, semat. Tadi saya sudah mencontohkan kurang lebih begini, teman-teman, jadinya. Ting. Nah, gini. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menerima penghasilan total sebesar 500 juta dari produk digital pada tanggal pada 10 Juli 2024 untuk membeli mobil guna keperluan dakwah Islam sehingga sebutkan ya sehingga sebutkan nama ibu, nama ayah, ya ayah mertua, nama ayah mertua, ibu mertua misalkan ya, orang-orang di sekitar kita itu merasa bersyukur, bahagia, damai dan sejahtera. Atau kemudian guru-guru kita juga boleh di sini sehingga membantu beliau dalam misalkan gitu. Jadi ini insya Allah lengkap ya, kawan. Alhamdulillah ya Allah.
saya sudah. Jadi kita akui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkehendak. Kemudian kita bahasanya di sini sudah, ya, sudah. Ini dalam rangka untuk memanipulasi pikiran bawah sadar kita, ya. Kemudian penghasilan berapa kita sebutkan, gitu. Dan ini nanti bisa diganti. Ini kan penghasilan nih, ya. Boleh dengan menikah. Kalau saya dulu waktu pertama belum menikah, ya, Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menikah, ya. Kemudian pada tanggal sekian. Makanya kemudian saya cerita saya itu ditertawakan sama teman-teman kos saya, adik-adik kos saya tua, paling tua di situ. Kemudian karena belum nikah-nikah, akhirnya kemudian saya tempel ini di luar, teman-teman. Di kamar saya sebenarnya, bukan di luar ruang tamu itu bukan, tapi di kamar saya. Kemudian diketawain sama mereka. Mas Ferry lucu, ya seperti itu. Nah, ini yang dijadikan dream book, ya, kan dijadikan witir ya teman-teman. Ini ya saya perlu komentari terlebih dulu. Ini adalah bahasa dream book kita itu ditulis, ya, dalam rangka berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ini bukan doa, ya kawan-kawan. Ini bukan doa. Berbeda nanti konsepnya. Jadi di dalam Islam pun itu ada tiga komunikasi sekaligus. Yang pertama adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Kawan-kawan perhatikan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, berapa banyak kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan Allah. Ketika kemudian kita ada problem, ada masalah, biasanya langsung ingat, ya Allah, begitu ya. Atau bahkan mungkin kita kesandung batu, langsung teriaknya, ya Allah, astagfirullah, begitu ya. Nah ini menunjukkan refleks, ya. Tapi perlu untuk kemudian kita bangun komunikasi dengan Allah. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan orang lain, begitu. Nah, ketika berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya ini ditutup, duitnya ditutup. Jangan seperti ini, ya. Bisa jadi mereka akan meremehkan kita. Ah, mana mungkin kamu berpenghasilan 500 juta, gitu. Apa ya mungkin? Ya, bahkan mungkin pasangan kita akan mentertawakan kita, kawan-kawan, gitu. Jadi hati-hati. Jadi sebaiknya ditutup dan kemudian kita tidak melekat. Doa kita seperti doa kita yang sama yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz kita, begitu. Tapi dream book kita, impian kita ada. Yang sifatnya duniawi boleh, yang sifatnya akhirat juga boleh. Gitu ya. Misalnya ya seperti kita tadi di awal itu ya seperti itu kurang lebih. Jadi dream book kita selesai. Cara menyusun begitu. Ya, cara menyusunnya begini. Dan insya Allah pasti berhasil. Ya, dengan catatan. Dengan catatan, saya menggaransi teman-teman akan bisa mewujudkannya, berapapun angkanya. Asal ada action mewujudkannya, ada eksekusi di dalam meraihnya. Jangan hanya ditulis saja, kalau ditulis gampang. Kalau ditulis gampang, ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah actionnya. Actionnya seperti apa? Seperti tadi, kawan-kawan. Ya, ini kita memang belum membahas sih actionnya seperti apa, ya. Tapi paling tidak akan seperti ini. Jadi supaya kemudian kita punya karyawan yang bagus dari skill jualan maupun pelayanannya, apa yang kemudian harus dilakukan? Tingkatkan kemampuannya, gitu. Termasuk ketika kemudian kita pengen mendapatkan reseller yang banyak, apa yang harus ditingkatkan? Kemampuannya. Apa yang menarik perhatian mereka? Produknya. Apa yang menarik perhatian mereka? Variasinya, gitu. Jadi ada angle-angle yang lain. Jadi seperti itu, kurang lebih. Jadi ini secara gambaran ya. Untuk result oriented ini nanti akan mengacu kepada action kita. Nah, action akan kita bahas di kelas premiumnya. Dia
Baik, kawan-kawan, kelas Amazing Dream Book itu insya Allah kita akan membahas dari eh iya betul. Jadi ini sebelum kemudian kita actionkan, ya sebelum kita actionkan. Di dalam kelas Amazing Dream Book, insya Allah kita akan membahas tentang 5 poin atau 5 modul materi. Yang pertama tentang mastermind, ya tentang mastermind. Jadi mastermind ini akan kemudian kita sadari betapa Allah kemudian menitipkan sesuatu yang sangat dahsyat sekali di dalam diri kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah puncak prestasi apa yang ingin kita raih. Bagaimana caranya? Jadi nanti di sini akan kita pelajari ada sekitar 7 cara yang harusnya dimiliki oleh kita dan nanti bisa dikombinasikan atau kemudian pilih salah satu yang paling cocok atau paling sesuai dengan diri kita. Begitu. Nanti kita juga ada prakteknya dan di sini kita akan menggunakan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah menjadi seorang expert, ya, menjadi seorang expert, menjadi seorang expert. Nanti teman-teman akan belajar tentang sesuatu, ya, rahasia agar menjadi seorang expert. Jadi ilmu itu menurut guru saya itu di-download, gitu. Bahaya guru saya itu, ya. Coach saya itu mengatakan bahwa ilmu itu di-download, gitu ya. Di-download. Saya dulu belum paham, tapi suatu sekarang paham. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita belajar di sini, ya. Dan orang-orang di luar negeri itu rata-rata yang kaya-kaya itu adalah orang yang di bidangnya, ya. Contoh misalkan Cristiano Ronaldo atau kemudian Lionel Messi. Ini yang saya kenal ya, kawan-kawan. Belum tahu nanti atlet-atlet yang akan moncar lagi atau yang kemudian terkenal lagi. Jadi itu itu adalah expert dan kita tahu orang terkaya di dalam dunia sepak bola itu adalah mereka berdua itu. Ya, kalau dulu ada David Beckham, tapi saat ini kekayaannya dikalahkan sama Cristiano Ronaldo sama Messi. Ya, nanti ke depannya siapa kurang tahu. Kemudian yang berikutnya tentang hidup, ya tentang kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas tentang riset oriented itu di sini, ya. Dan insya Allah akan saya sisipi 2 materi besar yang berhubungan dengan potensi diri, ya. Dan ini saya juga tekan, ya, karena ternyata 2 hal ini jarang diperhatikan oleh warga kita atau masyarakat Indonesia. Itu jarang memperhatikan 2 hal ini. Dan ini sangat berpengaruh sebenarnya. Bahkan kalau kemudian teman-teman mau mempelajari secara mendalam, itu ada apa namanya tingkatnya, ada jenjangnya, gitu. Dan saat ini lagi ditekuni, gitu ya. Banyak orang lagi tekuni. Kalau teman-teman mau masuk ke dalam dunia ini, ya, itu nanti insya Allah banyak yang cari, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau tadi kita berhubungan dengan Tuhan kita, ya, ini juga berhubungan dengan Tuhan kita, ini berhubungan dengan diri kita sendiri, yang 2 poin ini, nah ini berhubungan dengan orang lain. Jadi kita dari atas ya ke dalam kemudian keluar, begitu. Jadi dalam mewujudkan dream book kita, impian kita, itu harus ada support sistemnya. Kita tidak akan bisa mewujudkan dengan baik kalau tidak ada support system. Hanya nasihat saya untuk teman-teman saat ini, support system yang paling baik itu siapa? Ya keluarga, ya kelompok, ya masyarakat, ya negara. Oleh karenanya mohon ya dijaga nanti, ya di tanggal 14 Februari dijaga, ya jangan sampai kemudian kita beda pilihan, beda warna, beda ini akhirnya kemudian bermusuhan, ya seperti itu. Dan saya bukan ranah saya untuk membahas tentang itu. Tetapi ketika kemudian negara kita menjadi negara yang aman, insya Allah support system kita akan mendukung kita untuk menjadi seorang yang sukses yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti itu, kawan-kawan.
untuk kelas Amazing Dreambook kita. Ya, saya sedang jualan. Kira-kira harganya berapa sih? Ini lagi narsis banget. Jadi eh, harganya berapa sih? Harganya 250. Ya, diskon. Ya. Teman-teman ada yang mau di dapat diskon yang lebih besar lagi? Kira-kira berapa? Mau dapat berapa diskon? Kalau memang tertarik untuk belajar yang tadi ya, lebih mendalam. Kalau enggak tertarik, saya sudah bisa nyusun diri. Ya, monggo, silakan. Saya tidak perlu dreambook, Mas. Oke, silakan. Gitu ya. Nah, untuk spesial pada teman-teman pada malam hari ini, ya, yang join, insya Allah eh, dengan harga 78.000. Ini sudah naik ya dari harga pembukaan kita. Ya, jadi 78.000 untuk check outnya. Kemudian nanti kawan-kawan silakan check out di member area masing-masing. Dan untuk yang join pada malam hari ini, itu ada spesialnya juga, insya Allah. Ya, maaf. Ini kawan-kawan. Spesialnya apa? Spesialnya ini bisa diakses secara free. Ya, secara free. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereferensikan, mengajak, mereferensikan untuk kawan-kawannya yang lain untuk join di kelas ini. 4 orang saja. Nanti akan dapat free materinya. Ya, oke. Jadi mekanisme pendaftarannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi 78.000 nanti teman-teman bisa masuk ke grup dan kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Dan ada mentoringnya untuk mendapatkan 100 juta pertama. Dan kemudian saya akan bagikan juga e-book ya. Saya dapat e-book pemberdayaan diri itu sebanyak 50 e-book. Sebenarnya 70 ini. Tapi saya ngomongnya 50 biar surprise. Nanti akan membahas tentang motivasi diri. Ada e-book tentang selling, ada e-book tentang marketing. Kemudian ada bisnis online dan e-book premium dari luar negeri yang sudah dibahasa Indonesiakan. Contoh misalnya e-book The Secret atau e-booknya apa namanya membangkitkan raksasa itu apa dalam bahasa Inggrisnya itu ya teman-teman yang tahu ya. Oh iya, seni bersikap bodoh amat. Saya baru gabung, CO-nya harus grup. Eh, untuk gabung atau untuk join, silakan pakai link yang saya bagikan tadi. Gitu. Kalau memang berminat untuk gabung, ya nanti kita akan invite untuk masuk ke grupnya. Ya, materi akan dikirim secara personal. Gitu. Kalau memang teman-teman tidak mudah di dalam mengakses materinya. Kemudian nanti juga akan dapat program affiliate-nya. Jadi kawan-kawan bisa menjalankan program affiliate Kuadran Bisnis. Dan ini insya Allah program kita, affiliate ini program yang membantu ya, membantu dalam rangka melunasi hutang, menaikkan income, dan ada juga untuk reward umrohnya. Ya, kemudian kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi di dalam Kuadran Bisnis itu ada 2 bonus ya. Bonusnya adalah bonus untuk mereferensikan dan ini untuk kelas ini 40%. Ya, ini sebagai ilustrasi apabila kawan-kawan me, ya contohnya adalah untuk kelas yang harganya 4 ya 100.000 ya untuk memudahkan perhitungan. Jadi nanti dihitung berdasarkan persen. Jadi 40% ya. Kalau misalkan kelas kita tadi itu adalah 78.000 maka 40%-nya berapa? Begitu. Tinggal mengkalikan eh, sesuai dengan kemampuan teman-teman semuanya ya. Sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ini unlimited. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi atau hanya sekedar contoh. Ya kalau dapat 10 ya 400.000 ya berhasil mereferensikan 100 orang ya 4 juta ya. Kemudian apabila bisa mereferensikan ke 1.000 kawan-kawan 40 juta ya dapatnya. Seperti itu.
Kemudian kalau misalkan kawan-kawan dengan timnya ini berhasil ya melakukan aktivitas yang sama atau mereferensikan yang sama, itu juga dapat nanti ya sebesar 5% ya. Dan ini sifatnya passive income. Kalau yang di depan tadi itu active income, kalau yang di sini adalah passive income. Sampai berapa? Sampai 500 juta. Jadi quadra bisnis ada itu. Untuk apa sih teman-teman seperti ini? Sebenarnya kita pengen menghargai dari setiap usaha yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau kemudian kita sudah membangun database, sudah mengajak orang lain ke dalam kuadran bisnis, kemudian kawan-kawan tidak dapat komisinya, itu kasihan. Kalau kemudian cuma, mohon maaf kita menyebutnya satu tier atau satu level, nanti akan memperkaya orang-orang yang sebagai vendornya saja. Gitu. Makanya kemudian kita konsepkan seperti ini. Untuk siapa? Untuk teman-teman. Jadi suatu saat apabila pas ada kesibukan dengan kesibukan hariannya, misalkan ya, kemudian tidak mereferensikan atau mereferensikan tapi belum dapat misalkan, nah dari tim itu dapat nggak? Misalkan dari tim dapat, maka teman-teman juga akan dapat. Dan ini potensinya sampai segini, ya 500 juta. Tinggal ini sekedar contoh ya, kawan-kawan. Ini sekedar contoh. Berapapun akan kita hitung, ya seperti itu. Kemudian, insya Allah dalam waktu dekat, ini dadak, ini mendadak, bukan apa namanya mendadak itu. Ini bikin-bikin slide gitu ya, kawan-kawan. Nanti kita akan munculkan di website yang baru. Jadi kita akan launch juga website yang baru, bukan yang baru ya, tapi untuk mempermudah eh, jualannya teman-teman semuanya. Jadi insya Allah nanti kita akan ada produk. Sebenarnya produk ini sudah di launch ya tentang program lunas utang ya. Kemudian ya dengan izin Allah saya juga mentornya. Kemudian ini e-course kita yang pada malam hari ini Amazing Dream Book ya. Kemudian eh, ada ini kawan-kawan kita sedang menyusun juga e-course ya. Materi kita juga tentang WhatsApp Secret. Kemudian ada affiliate juga insya Allah sedang disusun juga. Kemudian ada rahasia percepatan rezeki ini nanti ada beberapa materi edit ya. Sudah ada di member area. Kemudian ini juga ada di member area, tapi nanti insya Allah kita akan update. Tapi tulisannya masih lorem, belum kita update ini kawan-kawan untuk apa namanya posternya. Nanti kita silahkan kita tampilkan di dalam satu apa namanya satu website begitu. Jadi lebih mudah untuk mempresentasikan. Kemudian ada Amazing Riadoh, ini juga sudah kita launch juga, kita sudah buka juga kelasnya. Nanti kita akan ngulik lagi di Telegram, ada juga insya Allah. Materi dulu saya pertama kali untuk kelas online itu malah justru materi tentang Telegram, teman-teman. Cuma kodarullahnya materi itu ada botnya, ada eh, sudah ada isiannya gitu ya, materi-materi, dan semuanya autopilot. Tapi kodarullahnya kena ban, dan itu permanen. Jadi ini lagi sedang memperbaiki untuk kelas ini. Begitu. Kemudian ada Facebook, ya. Facebooknya berdasarkan praktek juga. Dan kemudian ada marketing digital. Kemudian ada beberapa kelas mentor nanti ya dari kawan-kawan saya. Ada Mbak Septi, ada Ustadz Rahmat juga insya Allah. Nanti akan bergabung juga di Kuadran Bisnis. Dan saya juga mengundang teman-teman semuanya yang hadir di pertemuan malam hari ini apabila mungkin ada sesuatu yang bisa kita apa namanya kolaborasikan, kita kolaborasikan, kita sinergikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi variasi produknya lebih banyak. Dan nanti akan ada produk-produk yang sifatnya apa namanya tool ya kawan-kawan. Alhamdulillah saya dapat lisensi hari ini itu baru hari ini saya upgrade ya lisensi tentang OneDrive ya. Saya dapat sekitar saya nyoba tadi 5 tera ya 5 tera. Lumayan jadi longgar. Jadi kemarin sempat
apa namanya, sempat mikir ya apa ya kira-kira drive yang digunakan atau yang bisa diakses untuk materi-materi kita. Karena kalau pakai Google Drive aja ya 15 GB itu tidak mampu, teman-teman. Saya sudah punya beberapa email ya, tapi itu masih tidak mampu ya. Dan insya Allah sudah kita upgrade menjadi yang lebih baik. Dan nanti mudah-mudahan ke depannya lebih cepat lagi. Baik itu teman-teman eh, yang bisa kita informasikan di kesempatan malam hari ini. Kalau masih ada yang mau diskusikan silakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ya, Ya, terima kasih. silakan Mbak Isti mungkin ada yang mau diskusi. Oke. Terima kasih Ustadz Ferry, ilmunya luar biasa malam hari ini. Dan maaf sekali saya harus off cam karena memang lagi sambil menidurkan si kecil gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang harapan kami mungkin di sini mungkin ada bapak-bapak atau bunda-bunda juga yang di sini yang menginginkan menginginkan sesuatu hasil yang tambahan gitu ya, tambahan selain yang bekerja dari pagi sampai sore, tapi menginginkan ada sampingan lain, sampingan lain. Ini juga kesempatan karena memang eh, ini yang sudah di oh, link yang sudah dibagikan tadi itu teman-teman bisa join dan bisa ikut syiar dalam artian dari syiar tersebut nanti teman-teman bisa mendapatkan komisi yang sudah dijelaskan sama Ustadz Ferry. Nah, untuk panduan-panduannya itu sudah tercantum. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Kita ada grup Telegram, ada grup WA, dan di website juga sudah full color banget ya Ustadz ya. Jadi kita tinggal memasukkan aja seperti itu. Baik buat teman-teman, apakah ada yang mau diinformasikan lagi atau mungkin berbincang-bincang lagi? Kira-kira kita masih ada waktu berapa menit, Ustadz? Mungkin berapa ya? 15, 10, 10 Boleh. menit atau 15 kawan-kawan. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah sempat membuat dream book dan kemudian sampai sekarang ada beberapa hal yang atau bahkan belum ada yang tercapai. Boleh kita sharing-sharing ya Ustadz ya. Mungkin ada suatu kendala yang kita tidak tahu justru menjadi salah satu faktor apa yang sudah kita harapkan belum terjadi seperti itu. Karena tadi dijelaskan sama Ustadz Khairi banyak sekali mengenai dream book gitu, kayak gitu. Nah, kenapa kita mengajak teman-teman untuk belajar dream book seperti itu dan bagaimana penyusunannya dan oke. Dan penyusunannya seperti apa, kenapa kita butuh mentor. Dan di sini Ustadz Ferry akan membantu teman-teman ketika teman-teman sudah mau join atau mungkin bisa meramaikan di grup Hijrah Rezeki ya. Nah, di situ semua member free ada di sana, jadi teman-teman bisa ngobrol dan bertanya-tanya juga di sana, seperti itu. Baik, ini dari Mbak Septi ya. Dream book yang tidak tercapai biasanya karena apa ya Ustadz? Padahal ikhtiar dan doa udah maksimal. Oke Ustadz, bisa dibantu jawab Ustadz dari Mbak Septi? Sebentar. Ini materi Zoom kemarin. Masya Allah. Nah, ada beberapa poin, ada 8 poin. Jadi kenapa Zoom atau Zoom? Kenapa Dreambook kita itu belum belum tercapai? Kita ngulik ya, teman-teman ya. Ini kalau di Zoom kita kemarin itu juga 1 jam juga materinya. Tapi ini kita coba singkat ya. Nanti kalau perlu silakan ke YouTube-nya Kuadran Bisnis. Insya Allah di sana ada pembahasan tentang Dreambook yang tema yang ini.
Jadi yang pertama, em, oke, silakan yang off cam. Yang pertama itu ingin, ingin versus perlu. Jadi belum karena inginnya, tapi masih ingin ya, gitu ya. Gimana sih ini? Jadi intinya kayak gitu. Jadi kita belum berdasarkan keinginan Allah, ya, masih karena nafsu kita, masih karena keinginan kita. Nah nanti di kelas kita di Amazing Team Dreambook yang Pro, kita akan membahas tentang ini pakai Al-Quran, ya. Jadi supaya kemudian tidak apa namanya tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur. Jadi berdasarkan petunjuk dari Allah, gitu. Kemarin ada seseorang, gitu ya, seseorang eh, sudah tahu tentang ilmunya, kemudian ada tawaran bisnis, ya. Kemudian ketika beliau itu membuka satu ayat di dalam Al-Quran, ayat tersebut ternyata kurang bagus. Gitu ya. Karena tawarannya bisnis itu sangat menarik, ya, akhirnya beliau terjang pesan-pesan yang di dalam Al-Quran. Dan akhirnya kemudian bisnis tersebut, ya tanda kutip saat ini sedang tidak baik-baik saja, begitu. Jadi akhirnya kemudian apa? Rugi duit, gitu ya. Rugi waktu juga, gitu. Padahal waktu kita tidak akan bisa terulang kembali. Ya, kalau mungkin duit bisa dicari, tetapi kalau waktu kita yang hilang karena bisnis kita, bagaimana dong? Nah, makanya kemudian perencanaan kita perlu matang, kawan. Jangan hanya sekedar karena ingin kita, tapi karena harusnya disandarkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen apa sih untuk diri kita itu hadir di muka bumi ini? Apakah kemudian kita pengen, ya Allah itu menginginkan kita hanya untuk mengumpulkan harta saja, ya? Ataukah kemudian Allah menginginkan yang lain, gitu. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mudah tercapai? Karena belum punya strong why, ya. Strong why yang paling kuat ini adalah ini, kawan-kawan. Al-Uqdatul Kubro. Tiga pertanyaan besar di dalam hidup kita yang paling mendasar. Dari mana kita hidup di dunia ini? Untuk apa di dunia ini? Dan apabila mati kemana? Ini adalah pertanyaan besar. Dan itu harus dijawab, harusnya. Dan setiap aktivitas kita itu akan mengarah kepada tiga pertanyaan ini. Coba deh direnung-renungkan. Misalnya teman-teman bisnis. Bisnis untuk apa sih? Untuk cari duit, Mas. Kalau sudah duit, sudah dapat duit, ngapain sih? Untuk beli makan, Mas. Makan untuk apa sih? Eh, untuk hidup, Mas. Kan gitu. Akhirnya kemana? Kembali lagi ke hidup, gitu. Atau apa? Ya, misalkan apa lagi? Bisnis. Bisnis untuk apa sih? Cari maisha, ya. Maisha untuk apa? Untuk keluarga. Kembali lagi kan? Bulat aja ke situ. Nah, perlu kemudian kita punya strong way. Kita punya alasan yang kuat. Apakah keinginan kita itu hanya dibangun untuk mencapai kehidupan dunia, ataukah kemudian untuk kehidupan akhirat kita juga? Gitu. Makanya kalau kemudian tadi pengen beli mobil seperti itu, ya, yang saya contohkan di awal tadi itu bukan hanya sekedar itu, tapi untuk apa? Untuk dakwah, ya, untuk syiar. Jadi kekayaan kita itu untuk syiar. Kalau dulu kawan-kawan, ketika kemudian kita berbicara tentang syiar, syiar yang paling mudah itu dengan apa? Dengan kekayaan, dengan ilmu kanuragan. Itu untuk para wali songo, ya. Untuk para wali songo kita itu adalah dengan ilmu kanuragan, ya. Ketika kemudian Raden Said atau Sunan Kalijogo ketemu dengan Sunan Bonang, yang ditunjukkan apa? Emas. Beliau berubah mengubah enom menjadi emas, gitu. Nah, kalau sekarang kira-kira apa? Kalau sekarang kira-kira apa? Harta, kasta, kedudukan, gitu. Kata-kata, apalagi. Jadi cinta. Kalau sekarang begitu modelnya. Orang akan menghargai kita atau mendengarkan kita itu kalau kapan? Kalau saat kita itu bagaimana? Saat kita itu punya kekayaan, kawan-kawan. Kita seorang religius, ya, kata-kata kita bagus, ya, konsep kita bagus, tetapi kalau kita belum punya kekayaan, kita bisa jadi tidak didengar.
Tetapi seorang Jack Ma ketika ngobrol, bahkan mohon maaf, ya, kentut pun itu didengarkan. Kasarnya begitu. Jadi saat ini dunia sudah berubah, teman-teman. Orang sakti itu belum tentu diperhatikan saat ini. Orang belum tentu mendapatkan hidayah. Nah, kalau kemudian kekayaan kita itu hanya untuk pribadi kita, maka itu akan sia-sia. Tetapi kalau kekayaan kita itu dalam rangka untuk siar, nah itu ceritanya lain. Jadi kita niatkan aja sekalian, jangan hanya sekedar mencari dunia, gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang smart lagi. Jadi kita membahas tentang smart, belum smart, gitu. Kemudian yang keempat, action. Actionnya belum di breakdown. Jadi 1 tahun misalkan di breakdown jadi 6 bulanan, di breakdown menjadi 4 bulanan misalkan, kemudian di breakdown lagi diturunkan lagi jadi 1 bulanan. Nah ini yang penting teman-teman. Ya, ini hubungannya sama manajemen amal. Di dalam kelas pro kita ini akan kita bahas di modul yang keempat, insya Allah. Kemudian yang berikutnya ya belum menjadikan daily activity. Jadi istilah kami itu belum mutajasat, belum mendarah daging. Ya. Jadi belum konsisten. Hari ini masih mikir ini, besoknya mikir lain. Itu ya. Kemudian besoknya lain lagi. Gitu. Belum jadi daily activity. Ya. Kemarin itu sudah menjadi sejarah dan tidak akan pernah terulang. Hari ini akan menentukan hari kemarin dan hari esok. Dan besok itu goib. Hasil bentukan dari action hari ini. Kawan-kawan kalau menyadari atau merenungi kata-kata ini, insya Allah akan memahami tentang arti sebuah daily activity, sebuah habit gitu. Nah, habit itulah yang akan nanti membentuk expert kita, kawan-kawan. Jadi kita hidup itu ya ditentukan dari 3 ini, kemarin, hari ini, dan besok. Jadi sangat penting untuk memperhatikan hari ini. Sangat penting untuk memperhatikan langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Kalau Rasulullah menasihatkan kepada diri kita, hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang daily activity, tentang aktivitas harian kita. Kemudian yang keenam, telinga bising. Kenapa belum sukses? Padahal kita sudah nyusun dream book. Kita punya telinga bising. Telinga bising itu apa? Kita mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan saya terus terang kawan-kawan, saya termasuk yang ini banget. Ya, saya belum tahu ilmunya. Masya Allah ya, saya ini banget. Jadi mudah berubah, gitu. Mudah aku ya. Kemudian yang ketujuh, belum punya mentor. Ya, ini berhubungan ya, kawan-kawan. Dari yang keenam sama yang ketujuh ini berhubungan. Ya, kenapa kita itu telinga bising? Ya, karena mentor kita tidak mengarahkan. Ini saya tutup aja karena tidak auratnya tidak belum tergantikan ya dengan wanita muslimah. Mudah-mudahan mentor ini jadi baik. Jadi belum punya mentor. Ya, mentor inilah yang kemudian eh, mengajarkan kita atau mengarahkan kita menjadi pemandu kompas kita. Saya tuh kemarin ada cerita lucu ya, bukan cerita lucu, cerita yang sebenarnya menunjukkan ketidakkuatan saya, gitu ya. Jadi saya minggu lalu itu sedang konsultasi sama dokter. Ya, saya pikir saya itu ada penyakit dalam begitu ya. Kemudian kalau perlu saya itu dicek lah gitu. Masa ini cuma konsultasi begini langsung dikasihkan obat, gitu ya, kasih resep. Kemudian dokter pada waktu itu bilang, ya, Bapak ini kena yang namanya asam lambung. Ya, apakah merokok? Tidak, Dok. Apakah ngopi? Iya, Dok. Berhenti ya ngopinya. Gitu ya. Beliau tuh langsung begitu. Kemudian saya lobby, ya dasarnya suka sales ya, suka ngelobi. Akhirnya saya lobby, Dok, dikurangi aja ya. Tidak. Gitu. Dokternya bilang gitu. Tidak, berhenti. Begitu. Itu saklek. Andai kan mentor kita itu juga seperti itu, dokter kita itu sebagai mentor itu juga seperti itu kayaknya asik deh.
Kalau saya sabar sebagai mentor, ya resikonya tanggung sendiri ya, gitu ya. Nah, mentor yang perlu kemudian kita punya itu paling tidak tiga, teman-teman. Mentor spiritual, mentor kehidupan, ya, dan mentor expert. Teman-teman pengen expert di bidang apa? Di bidang Facebook ad misalkan. Nah, cari mentor yang paling expert siapa? Begitu. Kalau beliau itu mau diangkat sebagai mentornya, angkat sebagai mentor. Tapi kalau tidak mau, ya, bagaimana caranya untuk bisa mendekati beliau menurut kita? Begitu, kawan-kawan. Entah kemudian kita menjadi pelayannya, tanda kutip ya, atau kemudian kita jadi muridnya. Ya muridnya yang cari. Pokoknya kita melayani beliau. Kemudian misalnya beliau belum punya YouTube, misalkan. Ustadz, misalkan. Ustadz mau nggak saya bikinkan YouTube? Nanti channelnya saya postingkan, kemudian linknya silakan jenengan bagikan atau bagaimana ke jamaah begitu. Bisa nggak Ustaz? Oh bisa bisa. Nah bagus tuh teman-teman. Bisa belajar ke guru spiritual gitu. Atau kemudian guru kehidupan juga begitu. Ya, cari tanda kutip ya. Kalau saya cenderung menggunakan kekuatan layar beton. Jadi mencari kelemahan si guru, tanda kutip. Kemudian kita pengen ilmu yang terkuat dari beliau. Ya, yang terlemah itu kita isi, yang ter yang terkuat dari beliau kita minta. Gitu. Jadi beliau kira-kira kelemahannya apa? Misalnya kayak tadi, kelemahan beliau adalah bikin YouTube. Begitu. Jadi strateginya bisa seperti itu, kan kawan. Jadi ada tukar menukar energi yang terjadi di antara kita dan guru tersebut. Ya. Kenapa di kuadran bisnis itu ada kelas yang berbayar? Itu semata-mata dalam rangka untuk tukar menukar energi juga, gitu. Jadi supaya ilmu itu dihargai, ya. Baik, kawan-kawan. Yang ke-8, saya lanjutkan dulu. Yang ke-8 belum punya komunitas. Komunitas ini dalam cakupan yang besar ya. Kalau kemudian cakupannya lebih kecil, itu adalah kelompok mastermind. Kan saya punya ini kelompok mastermind yang sifatnya offline. Jadi kalau saya tiap minggunya, ya saya sebut di perkenalan kita tadi, ya karena tiap minggu kita ada pertemuan mastermind itu. Saya selalu diingatkan juga, gitu. Ustaz, kadang ada yang menyebut Ustaz. Ustaz, ini belum, ini belum, begitu ya. Baik, gitu. Saya siap dibimbing, saya siap dinasihati, gitu. Jadi secara kelompok lebih kecil itu ada kelompok yang namanya mastermind. Nanti kita akan eh, apa namanya di kelas pro kita akan belajar untuk membentuk kelompok mastermind ini. Sampai kemudian kelompok yang paling besar itu membentuk sebuah komunitas. Nah, baiknya teman-teman juga bergabung dengan sebuah komunitas, komunitas yang mengarah kemana? Itu. Kalau komunitas komunitasnya hijrah rezeki, komunitasnya kuadran bisnis itu namanya komunitas hijrah rezeki. Tujuannya apa? Untuk hijrah rezeki. Hijrah dari rezeki yang biasa-biasa menjadi rezeki yang besar. Hijrah dari rezeki yang tidak halal menjadi rezeki yang halal. Gitu. Nah, kurang lebih begitu kira-kira Mbak Septi pertanyaannya. Oh, bukan pertanyaan ya. Saya banget dulu tapi ya. Yang mana ini maksudnya? Iya betul, saya punya mentor. Banyak target-target kecil saya yang tercapai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi eh, itu kawan-kawan sekitar 8 ini, ya 8 ini tidak akan ditemukan di dalam buku atau di dalam materi yang lain karena ini berdasarkan pengalaman saya, ya berdasarkan pengalaman saya. Jadi benar-benar praktek. Saya termasuk pengamal Dreambook ini sejak tahun 2007. 2007 saya sudah eh, mempraktekkan Dreambook. Ya. Dulu saya mempelajari Dreambook itu kelasnya berbayar. Masya Allah. Di zaman itu kelasnya sekitar 2 juta. Saya tidak ingat ya, 2 juta berapa ya? 2.500.000 atau 2.700.000 itu. Tapi kita pada waktu itu juga sudah paket ya. Ada paket salesnya, ada paket walking on the fire-nya gitu ya. Jadi lengkap.
termasuk di dalamnya itu adalah menyusun tripod. Baik itu teman-teman eh, yang bisa kita bagikan. Kira-kira pertanyaan yang mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada ya sudah kita cukupkan. Nanti silakan dilihat rekamannya. Mudah-mudahan eh, ada ya di Kuadran Bisnis. Kuadran Bisnis itu. youtube.com/Kuadran Bisnis. Baik itu Mbak Isti, teman-teman yang lain silakan. Kalau ada open cam juga boleh, open mic boleh. Mike Tyson. Camilannya masih lengkap ya, tapi jangan ngopi. Ya, ngopi itu ternyata perlu 6 jam ya untuk menguraikan di lambung kita. Jadi minimal, maksimal ya, maksimal atau minimal ya. Jadi sebelum tidur itu sekitar 6 jam, jangan ngopi ya untuk melatih kesehatan lambung kita. Baik teman-teman, itu yang bisa kita bagikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan semua impian, semua hajat-hajat hidup kawan-kawan semua, baik praktek dengan Dreambook atau tidak, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya sekedar wasilah, ini hanya sekedar ikhtiar di dalam penyusunan perencanaan hidup kita. Dan kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang al-kayis ya, jadi orang-orang yang cerdas, jadi orang-orang yang mempersiapkan akhirat kita ya di saat orang lain tidak mempersiapkan akhiratnya, dan kita termasuk orang-orang yang menyiapkan kematian kita yang indah begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu di surganya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Pak Isti masih stay atau langsung kita tutup? Kita tutup ya dengan istighfar ya. Eh, Hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Salam berlimpah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.